Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hamparan sawah dan bukit hijau, hiduplah seorang ibu bernama Sarni bersama ketiga anak perempuannya, Rina, Lestari, dan Ayu. Suaminya, Tarman, telah pergi ke kota 5 tahun yang lalu, berjanji akan mencari pekerjaan dan mengirimkan uang setiap bulan. Tapi kenyataannya, sejak 2 bulan pertama, Sarni tak pernah lagi menerima kabar apapun. Hari-harinya berlalu dalam kesunyian dan perjuangan. Ia bertani, memelihara ayam, dan mengambil upahan mencuci pakaian tetangga agar bisa menyekolahkan anak-anaknya. Seringkali ia hanya makan nasi dengan garam, agar anak-anaknya bisa mendapat uang saku dan buku pelajaran. Kalau kalian ingin hidup kalian berubah, kalian harus sekolah, ucap Sarni setiap malam di bawah lampu minyak, sambil menjahit pakaian yang koyak. Ketiga anaknya pun tumbuh dengan semangat seperti api yang menyala. Mereka belajar dengan giat, sering membantu ibunya di sawah sebelum sekolah, dan tetap mendapat peringkat terbaik meski sepatu mereka bolong dan buku mereka bekas sumbangan. Tahun demi tahun berlalu, Rina lulus dan diterima di Universitas Negeri lewat jalur beasiswa. Lestari menyusul 2 tahun kemudian, dan Ayu yang bungsu pun tak mau kalah. Ketiganya kuliah dengan penuh perjuangan, sambil bekerja paruh waktu untuk meringankan beban ibu mereka. Nama Sarni sering disebut oleh guru-guru dan tetangga sebagai ibu besi, karena hatinya kuat dan tak pernah menyerah. Suatu hari, setelah lebih dari 5 tahun menghilang, Tarman muncul kembali. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Rupanya ia mengalami kecelakaan kerja di kota dan ditinggalkan oleh wanita yang menjadi selingkuhannya. Dengan luka di kaki dan hati, ia kembali mengetuk pintu rumah kayu tempat ia pernah pergi tanpa pamit. Sarni, maafkan aku ingin pulang, aku ingin rujuk kembali. Sarni menatap lelaki itu dengan mata yang sudah tak berbinar seperti dulu. Tapi ia tidak berkata apa-apa, ia hanya menyingkirkan bangku kayu agar Tarman bisa duduk. Beberapa minggu kemudian, Sarni mengizinkan Tarman tinggal kembali. Bukan karena cintanya kembali, tapi karena hatinya yang lapang. Namun, sifat Tarman tak berubah. Ia mulai kasar lagi, memaki, dan sering menyalahkan keadaan. Ia iri melihat ketiga anaknya lebih dekat kepada ibunya. Kadang ia marah hanya karena nasi yang disajikan tak sesuai seleranya. Rina pernah bicara, "Bu, biar kami yang biayai ibu. Tak usah hidup dengan ayah kalau ayah terus menyakiti." Tapi Sarni hanya tersenyum. Kita tidak membalas dendam dengan dendam. Kita membalas luka dengan keteguhan. Hingga suatu hari, saat ketiga anaknya lulus kuliah dan pulang dengan membawa kabar bahwa mereka mendapat pekerjaan di kota besar, Sarni duduk di beranda rumahnya. Ia menatap langit senja dan berkata dalam hati, "Aku tak pernah punya banyak, tapi aku memberi seluruh hidupku. Aku tak bisa memilih menjadi istri yang bahagia, tapi aku memilih menjadi ibu yang tak akan pernah menyerah." Suatu hari, setelah lebih dari 5 tahun menghilang, Tarman muncul kembali. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Rupanya ia mengalami kecelakaan kerja di kota dan ditinggalkan oleh wanita yang menjadi selingkuhannya. Dengan luka di kaki dan hati, ia kembali mengetuk pintu rumah kayu tempat ia pernah pergi tanpa pamit. "Sarni, maafkan aku ingin pulang, aku ingin rujuk kembali." Sarni menatap lelaki itu dengan mata yang sudah tak berbinar seperti dulu. Tapi ia tidak berkata apa-apa, ia hanya menyingkirkan bangku kayu agar Tarman bisa duduk. Beberapa minggu kemudian, Sarni mengizinkan Tarman tinggal kembali. Bukan karena cintanya kembali, tapi karena hatinya yang lapang. Namun, sifat Tarman tak berubah. Ia mulai kasar lagi, memaki, dan sering menyalahkan keadaan. Ia iri melihat ketiga anaknya lebih dekat kepada ibunya. Kadang ia marah hanya karena nasi yang disajikan tak sesuai seleranya. Rina pernah bicara, "Bu, biar kami yang biayai ibu. Tak usah hidup dengan ayah kalau ayah terus menyakiti." Tapi Sarni hanya tersenyum. Kita tidak membalas dendam dengan dendam. Kita membalas luka dengan keteguhan. Hingga suatu hari, saat ketiga anaknya lulus kuliah dan pulang dengan membawa kabar bahwa mereka mendapat pekerjaan di kota besar, Sarni duduk di beranda rumahnya. Ia menatap langit senja dan berkata dalam hati, "Aku tak pernah punya banyak, tapi aku memberi seluruh hidupku. Aku tak bisa memilih menjadi istri yang bahagia, tapi aku memilih menjadi ibu yang tak akan pernah menyerah." Setelah kepergian Tarman yang kedua kalinya, hidup Sarni terasa lebih tenang. Ia tak lagi harus menahan bentakan atau cemoohan. Ketiga putrinya, yang kini telah menjadi perempuan dewasa,
sering bergantian pulang untuk menemaninya. Rina, anak sulung, bekerja sebagai guru di kota dan aktif menginisiasi program pendidikan gratis untuk anak-anak di pedalaman. Ia selalu berkata, "Aku jadi guru karena ibu adalah guru pertamaku." Lestari, anak kedua, menjadi perawat di rumah sakit umum. Ia dikenal lembut dan sabar, persis seperti ibunya. Setiap malam ia menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu warga desa yang membutuhkan obat dan perawatan dasar. Ayu, si bungsu, bekerja sebagai desainer grafis di perusahaan startup. Dialah yang mengajari Bu Sarni menggunakan ponsel pintar, memperkenalkannya pada dunia digital yang selama ini asing. Ayu bahkan membuatkan akun media sosial untuk ibunya, meski hanya dipakai untuk melihat foto-foto anak dan cucu dari kejauhan. Mereka bertiga sepakat membangun rumah baru di samping rumah kayu tua. Tapi Sarni bersikeras untuk tetap tinggal di rumah lamanya. Di rumah inilah kalian tumbuh. Setiap goresan di dindingnya adalah kenangan. Aku tidak butuh rumah mewah. Cukup rumah yang punya hati, katanya. Di desa, Bu Sarni menjadi sosok panutan. Ia mengajar mengaji anak-anak, menjadi tempat curhat para ibu muda, dan selalu hadir dalam setiap kegiatan masyarakat. Banyak yang datang kepadanya, bertanya bagaimana cara menjadi ibu sekuat dirinya. Tapi Sarni selalu menjawab, "Saya tidak kuat, saya hanya tidak punya pilihan selain bertahan." Hingga suatu hari, datang surat undangan dari pemerintah daerah. Ternyata, anak-anaknya diam-diam mengajukan nama Bu Sarni untuk menerima penghargaan Ibu Teladan tingkat provinsi. Dalam acara yang dihadiri ratusan orang, Sarni berdiri di atas panggung, memakai kebaya sederhana dan sepasang sandal yang diberikan Ayu. Ketika diminta memberikan sepatah kata, ia hanya berkata dengan suara pelan namun jelas. "Saya tidak pernah mengejar pujian. Saya hanya ingin anak-anak saya tidak hidup dalam ketakutan seperti saya dulu. Saya ingin mereka tumbuh menjadi manusia yang memanusiakan manusia lain. Dan hari ini, saya tahu, saya sudah berhasil." Beberapa tahun kemudian, kabar datang bahwa Tarman sakit keras dan dirawat di rumah sakit kota. Ia kesepian, tak punya siapa-siapa, tak ada istri, tak ada anak, bahkan tak ada teman. Rina, Lestari, dan Ayu mendengar kabar itu lebih dulu, tapi mereka ragu untuk memberitahu ibunya. Akhirnya, Sarni tahu juga. "Ibu mau menjenguk?" tanya Ayu. Sarni terdiam, lalu menjawab, "Ya, karena bagaimanapun, dia pernah menjadi bagian dari hidup ibu. Tapi bukan karena dia suami ibu. Ibu datang, karena ibu adalah ibu kalian." Mereka pun datang ke rumah sakit. Tarman tak bisa berkata apa-apa saat melihat Sarni dan ketiga putrinya. Ia hanya menangis, tapi bukan karena bahagia. Ia sadar bahwa yang ia abaikan dulu, kini justru menjadi penyelamat terakhirnya. Sarni hanya berkata, "Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak lupa. Saya datang bukan untuk rujuk, tapi untuk menyampaikan bahwa hidup ini hanya satu kali. Gunakan untuk mencintai, bukan menyakiti." Tahun demi tahun berlalu, Sarni sudah menua, rambutnya memutih, tubuhnya mulai melemah. Tapi rumah kayu tua itu masih berdiri. Setiap lebaran, anak-anak dan cucu-cucunya pulang. Tawa mereka memenuhi halaman rumah. Hidup yang dulu penuh air mata, kini berganti dengan syukur dan cinta. Dan jika ada yang bertanya, siapa perempuan paling kuat di desa itu? Semua akan menunjuk ke rumah kecil di bawah pohon jambu, tempat Bu Sarni duduk di bangku tua, menatap langit senja seperti dulu. Karena pahlawan sejati, tidak selalu mengenakan jubah. Kadang, ia hanya seorang ibu dengan tangan kasar, hati lembut, dan tekad yang tak bisa dikalahkan oleh apapun. Kisah seorang ibu yang sangat inspiratif. Selesai sudah cerita ini, klik tombol lonceng yang ada di bawah agar kamu bisa melihat cerita inspiratif lainnya. Sampai bertemu di cerita-cerita selanjutnya.